Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang terhormat Bapak Aloysius Heri Mukti, SE, MS, AK, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis 2 dan teman-teman yang kami banggakan. Kami, mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan, Kreativitas, dan Modal Usaha terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebelum kami mempresentasikan hasil penelitian tersebut, alangkah baiknya saya sebagai moderator memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ade Bagus Aditya, yang kedua ada Alivia Rizky Zalfa, yang ketiga ada Mesya Revi Fadilah, dan yang terakhir saya sendiri Sylvia Putri Anggraini. Pada presentasi ini terdapat 5 bagian. Pada bagian pertama berisikan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada bagian kedua berisikan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Pada bagian ketiga berisikan desain dan tahap penelitian, variabel penelitian, metodologi penelitian, dan juga operasional variabel. Lalu pada bagian keempat berisikan hasil deskripsi responden dan juga berisikan hasil dan pembahasan pengolahan data dengan Smart PLS. Dan yang terakhir, bagian kelima berisikan kesimpulan dan saran. Kemudian masuk ke dalam bagian pertama, ialah rumusan masalah. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama ialah apakah pengetahuan kewirausahaan berpengaruh terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. Yang kedua, apakah kreativitas berpengaruh terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. Dan yang terakhir, apakah modal usaha berpengaruh terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Pada penelitian ini juga memiliki 3 tujuan penelitian. Tujuan yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kreativitas terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. Dan yang terakhir, untuk menguji dan menganalisis pengaruh modal usaha terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. Selanjutnya masuk ke dalam bagian kedua, ialah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama oleh Herlambang Mahmuzah Jaya tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Sikap Mandiri terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Lalu penelitian yang kedua oleh Fitriyatul Hasanah, Moh Amin, Siti Aminah Anwar tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Kreativitas, Sikap Mandiri, Motivasi, dan Pengetahuan Kewirausahaan terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Berwirausaha. Lalu yang terakhir oleh Puput Anggraini tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Motivasi, Mental, dan Modal Usaha terhadap Mahasiswa Akuntansi untuk Berwirausaha. Lalu masih di dalam bagian kedua ialah kerangka pemikiran. Pada penelitian ini terdapat 4 kerangka pemikiran dengan minat berwirausaha sebagai variabel Y, pengetahuan kewirausahaan sebagai variabel X1, kreativitas sebagai variabel X2, dan modal usaha sebagai variabel X3. Lalu yang terakhir dalam bagian kedua ialah hipotesis. Dalam penelitian ini berisikan 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama ialah pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. Hipotesis yang kedua, pengaruh kreativitas terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. Dan hipotesis yang ketiga ialah pengaruh modal usaha terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. Selanjutnya ada desain dan tahap penelitian. Desain penelitian diambil menggunakan metode kuantitatif dan tahap penelitiannya ada perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan. Selanjutnya ada variabel penelitian. Ada independen yang isinya pengetahuan kewirausahaan, kreativitas, dan modal usaha. Ada juga dependen yang isinya ada minat berwirausaha,
Kemudian metodologi penelitian. Populasinya diambil dari mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sampel yang didapat ada 75 mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bertempat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan waktu yang dibutuhkan yaitu September 2021 sampai Januari 2022. Jenis data yang diambil yaitu data primer. Sumber data yang diambil dari mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan teknik yang dipakai yaitu kuesioner atau Google Form. Bagian ketiga selanjutnya yaitu ada operasi variabel. Yang pertama ada pengetahuan kewirausahaan. Pengetahuan kewirausahaan merupakan kemampuan seseorang yang diperoleh melalui teori-teori di bangku pendidikan yang berkaitan dengan kewirausahaan maupun bertukar pengalaman dari semua wirausahawan. Indikator yang pertama yaitu ada mengambil resiko usaha, yang kedua menganalisis peluang usaha, yang ketiga merumuskan solusi masalah. Yang kedua ada kreativitas. Kreativitas adalah inisiatif terhadap suatu produk atau proses yang bermanfaat, benar, tepat, dan bernilai terhadap suatu tugas yang lebih bersifat heuristik, yaitu sesuatu yang merupakan pedoman, petunjuk, atau panduan yang tidak lengkap, akan menuntun kita untuk mengerti, mempelajari, atau menemukan sesuatu yang baru. Indikator yang pertama, mahasiswa mempunyai kepekaan terhadap lingkungan sekitar, sehingga timbul ide-ide yang baru. Yang kedua, mahasiswa adalah orang yang sangat mudah memecahkan masalah, dan bahkan permasalahan itu bisa diubah menjadi sebuah peluang usaha. Kemudian yang ketiga ada modal usaha. Modal usaha menurut Kamus Bahasa Indonesia dalam Nugraha adalah uang yang dipakai sebagai produk atau induk untuk berdagang, melepas uang, dan harga benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Indikator yang pertama yaitu struktur permodalan yang diambil dari modal sendiri atau modal pinjaman. Yang kedua, pemanfaatan modal tambahan. Yang ketiga, hambatan dalam mengakses modal eksternal. Yang terakhir, keadaan usaha setelah menambah modal. Minat berwirausaha menurut Subandono tahun 2007 adalah kecenderungan hati dalam diri subjek untuk tertarik menciptakan suatu usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, menanggung risiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakannya tersebut. Indikator yang pertama, kemauan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidup. Yang kedua, keyakinan kuat atas kekuatan sendiri. Yang ketiga, sikap jujur dan tanggung jawab. Yang keempat, ada ketahanan fisik, mental, ketekunan, keuletan, bekerja, dan berusaha. Yang kelima, pemikiran yang kreatif dan konstruktif. Serta yang keenam, berorientasi dari masa depan dan berani mengambil resiko. Selanjutnya ada deskripsi profil responden. Di sini ada dua diagram tersebut. Yang pertama itu ada profil responden prodi atau program studi. Yang di sini terdapat 1,3% responden dari prodi teknik lingkungan, 4% responden dari prodi hukum, 4% dari prodi ilmu komunikasi, 8% dari prodi psikologi, 8% dari prodi manajemen, 18,7% dari prodi ilmu komunikasi, serta 53,3% dari prodi akuntansi. Yang diagram kedua ada profil responden berdasarkan semester. Berdasarkan semester, terdapat 5,3% responden berasal dari semester 1, 62,7% responden berasal dari semester 3, dan 26,7% responden berasal dari semester 5, serta 5,3% berasal dari semester 7. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil model pengukuran atau outer model. Di sini gambarnya.
Dalam menilai outer model dalam Smart PLS, terdapat 3 kriteria, yaitu convergent validity, discriminant validity dalam bentuk square root of average variance extracted atau AVA, dan composite reliability. Untuk convergent validity, dari model pengukuran dengan reflexive indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score atau komponen score yang diestimasi dengan software PLS menurut Ramdhani tahun 2018. Menurut Ghazali tahun 2006 halaman 24 menilai bahwa skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai untuk penelitian tahap awal dan pengembangan. Berikut pembahasan yang akan dilakukan mengenai hubungan korelasi dari setiap variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua ada convergent validity. Nilai convergent validity adalah nilai loading factor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Dan ini adalah tabelnya. Berikut hasilnya, hasil dari pengolahan dengan menggunakan Smart PLS, di mana nilai outer loading dari indikator variabel, pengetahuan kewirausahaan, kreativitas, modal usaha, dan minat berwirausaha, tidak terdapat indikator yang memiliki nilai loading faktor yang kurang dari 0,5 atau nilai korelasi antara konstruk dengan variabel yang sudah memenuhi convergent validity karena sudah di atas nilai loading factor 0,5. Yang ketiga ada composite reliability. Untuk mengetahui reliabilitas instrumen, pengukuran yang digunakan dapat dilihat melalui skor Cronbach alpha dan composite reliability. Skor yang dianjurkan untuk composite reliability adalah kurang lebih dari 0,6. Nilai reliabilitas tinggi ditunjukkan dengan nilai 1,0 dengan reliabilitas dianggap tinggi adalah lebih dari 0,7. Dan berikut adalah tabelnya. Dari hasil reliabilitas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas dari instrumen ini reliable secara statistik. Yang keempat, ada hasil model pengukuran atau inner model. Inner model menentukan hubungan antara konstruk laten satu dengan yang lainnya. Inner model dapat dilihat melalui prosedur bootstrapping, di mana dapat dievaluasi dengan melihat stabilitas dari estimasi yang dinilai. Dalam menilai model dengan menggunakan PLS dapat dimulai dengan melihat R squares untuk setiap laten dependen. R squares adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi atau variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya atau variabel dependen. Untuk memprediksi apakah model ini baik atau buruk, nilai R squares 0,75 dinyatakan kuat, 0,5 dinyatakan moderat, dan 0,2 dikatakan lemah. Dan berikut adalah tabelnya. Berdasarkan sajian tabel di atas, dapat diketahui nilai adjusted R squares variabel minat berwirausaha adalah 0,474 atau 47,4%. Nilai tersebut masuk ke dalam standar pengukuran lemah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel modal usaha mempengaruhi minat berwirausaha sebesar 47,4% atau masih ada 42,6%. Variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, pengujian dan pembahasan hipotesis. Yang pertama ada hipotesis.
tentang pengujian dan pembahasan hipotesis pertama. Yang pertama ada pengaruh langsung antar variabel, dan berikut tabel tersebut. Dari hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan hubungan penyajian pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha dilihat pada tabel original sample atau O yang merupakan koefisien sebesar 0,184 dengan nilai T statistik sebesar 1,645. Nilai tersebut lebih kecil dari T tabel 1,960, sehingga bisa dikatakan bahwa hubungan pengetahuan kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Selanjutnya hipotesis 2. Di sini ada tabel 5 mengenai pengujian dan pembahasan hipotesis 2. Pengaruh langsung antar variabel. Di tabel ini ada hubungan kreativitas terhadap minat berwirausaha. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan hubungan penyajian kreativitas terhadap minat berwirausaha dilihat pada tabel original sampel atau O yang merupakan koefisien sebesar 0,120 dengan nilai T statistik sebesar 1,116. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai T tabel 1,960, sehingga bisa dikatakan bahwa hubungan kreativitas tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Selanjutnya hipotesis 3. Di sini ada tabel 6 mengenai pengujian dan pembahasan hipotesis 3. Pengaruh langsung antar variabel. Di tabel ini ada hubungan modal usaha terhadap minat berwirausaha. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan hubungan penyajian modal usaha terhadap minat berwirausaha dilihat pada tabel original sampel atau O yang merupakan koefisien sebesar 0,567 dengan nilai T statistik sebesar 6,049. Nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel 1,960, sehingga bisa dikatakan bahwa hubungan modal usaha berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha. Selanjutnya pembahasan. Di sini ada hipotesis 1 mengenai pengaruh langsung pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang telah dilakukan, maka yang didapat dari hasil penelitian bahwa pengetahuan kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Hasil dari pengujian hipotesis pertama ini tidak sejalan atau berbanding kebalik dengan penelitian Winarsi 2014, Limbong 2010, Mustafa 2014, dan Lestari dan Wijaya 2007. Bahwa dengan pengetahuan kewirausahaan yang diperoleh seseorang dari proses pembelajaran melalui materi-materi pembelajaran maupun dari sumber lainnya diharapkan memberikan gambaran dan bekal mengenai kewirausahaan yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan seseorang untuk menentukan masa depan dan diharapkan dapat mendorong seseorang untuk berminat berwirausaha. Artinya, mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya memiliki pengetahuan kewirausahaan yang kurang sehingga minat dalam berwirausaha pun tidak terrealisasi. Selanjutnya hipotesis 2 mengenai pengaruh langsung kreativitas terhadap minat berwirausaha. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang telah dilakukan, maka yang didapat dari hasil penelitian bahwa kreativitas tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Hasil dari pengujian hipotesis kedua ini tidak sejalan atau berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Sari 2018 bahwa dengan adanya kreativitas maka seseorang akan mendorong untuk mencapai target yang ditentukan. Dan target yang dimaksud dapat berupa target di bidang apapun termasuk dalam bidang kewirausahaan. Apabila kreativitas ditingkatkan, maka akan mendorong peningkatan pada minat berwirausaha. Selanjutnya hipotesis 3 mengenai pengaruh langsung modal usaha terhadap minat berwirausaha. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang telah dilakukan, maka yang didapat dari hasil penelitian bahwa modal usaha berpengaruh terhadap minat berwirausaha.
Hasil dari pengujian hipotesis ketiga ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. 2014, Tanusi dan Laga 2020, Alma 2010, dan Anggraini 2017. Bahwa modal usaha ini harus sudah tersedia sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan usahanya. Sehingga ketersediaan modal usaha tentu menjadi salah satu faktor penting di dunia bisnis. Maka tidak heran jika modal usaha dikatakan sebagai pemicu minat berwirausaha seorang individu. Apabila modal usaha tinggi, maka akan dapat meningkatkan minat berwirausaha. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis memberikan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Yang kedua, kreativitas tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Dan yang ketiga, modal usaha berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha. Selanjutnya saran. Pertama, rekomendasi bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel bukan hanya mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tapi dapat mencakup kampus atau universitas lain. 2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti topik yang sama, disarankan untuk memperhatikan variabel-variabel lain yang diduga turut berperan dan mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa. Ketiga, untuk penelitian selanjutnya, diharapkan menambahkan variabel lain atau menyesuaikan dengan kondisi terkini. Hal tersebut diperlukan agar hasil yang didapatkan dalam penelitian menjadi lebih baik atau positif. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.